Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan guru semua yang saya hormati. Terima kasih banyak telah memberikan kesempatan kepada saya untuk sharing session kali ini. Nah, sebelum saya mulai, saya punya amunisi agar bersemangat di pagi hari ini. Amunisinya apa? Amunisinya adalah ketika saya bilang Gen Z, kalian jawab aktif, positif, kreatif. Oke, kita ulang ya. Gen Z, aktif, positif, kreatif. Ya, terima kasih teman-teman semuanya. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tema yang sangat relatif banyak digandrungi oleh kaum muda. Temanya adalah generasi muda dan etika bermedia sosial di era digital. Teman-teman, kita hidup pada zaman ketika hampir semua aktivitas berhubungan dengan internet. Di sini pasti teman-teman mempunyai sosial media seperti Instagram dan TikTok. Ya, di situ banyak sekali konten-konten yang beragam seperti konten edukasi, konten lucu, konten prank, dan masih banyak konten lainnya. Nah, di sini pasti rata-rata usianya adalah 15 sampai 19 tahun. Dan setelah saya riset di beberapa sumber, 62,6% pengguna internet di Indonesia adalah 16 sampai 34 tahun. Yang artinya apa? Artinya kitalah generasi muda yang menjadi pengguna paling aktif. Namun pertanyaannya adalah, apakah kita sudah menggunakan media sosial secara bijak dan beretika? Nah, sharing session kali ini cocok untuk kalian yang generasi muda agar semakin tahu mana yang negatif dan positif untuk ditonton oleh kalian. Karena apa? Karena tontonan itu menjadi tuntunan. Berikut adalah cara-cara beretika dalam bermedia sosial yang sederhana namun tepat. Yang pertama, pikirkan sebelum memposting. Apabila kita mau posting, mau itu foto atau video, sebaiknya kita berpikir terlebih dahulu. Karena postingan yang tergesa-gesa sering memicu kesalahpahaman atau konflik. Yang kedua, gunakan bahasa yang sopan. Ketika kita memposting, harus hindari kata-kata kasar. Karena apa? Karena bahasa yang baik membuat komunikasi lebih nyaman dan menghargai orang lain. Yang ketiga, tidak menyebarkan hoaks atau informasi yang belum pasti. Ketika kita mendapatkan informasi di media sosial, kita harus selalu cek ulang terlebih dahulu dari mana sumber berita yang kita dapat. Jangan sampai kita menyebarkan hoaks karena kita tidak mengecek terlebih dahulu sumber informasi tersebut. Karena apa? Karena menyebarkan hoaks dapat merugikan banyak orang. Yang keempat, gunakan media sosial sesuai fungsinya. Teman-teman, pasti pada bertanya nih, apa sih fungsi media sosial itu? Setelah saya bermedia sosial, saya dapat menyimpulkan apabila fungsi media sosial itu ialah untuk mencari edukasi, hiburan, dan membangun relasi sesama teman online kita. Dan kita harus hindari menggunakan media sosial untuk penipuan, manipulasi, dan menyebarkan ujaran kebencian, teman-teman. Nah, beretika di media sosial berarti kita menggunakan media digital dengan bijak, sopan, bertanggung jawab, dan menghargai orang lain, teman-teman. Media sosial bagaikan pedang bermata dua. Di satu sisi memberi manfaat besar seperti menambah wawasan, kreativitas, dan koneksi sosial. Namun di sisi lain, penyalahgunaannya dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, teman-teman. Seperti penyebaran hoaks, ujaran kebencian, perilaku toksik, hingga oversharing yang membahayakan privasi, teman-teman. Dampak-dampak tersebut dapat merusak hubungan sosial. Bukan hanya itu, kesehatan mental dan bahkan masa depan kita pasti terganggu. Nah, maka dari itu seberapa penting etika bermedia sosial di zaman sekarang. Teman-teman, sebagai generasi yang hidup berdampingan dengan teknologi, kita memegang peran besar dalam menciptakan ruang digital yang sehat. Karena etika digital adalah salah satu kompetisi utama yang wajib dimiliki masyarakat modern. Menggunakan media sosial secara bertanggung jawab berarti kita memikirkan dampak sebelum mengunggah sesuatu. Etika digital bukan sekedar aturan, teman-teman, tetapi cerminan karakter kita sebagai warga negara yang berpendidikan. Hadirin yang saya hormati, media sosial
adalah bagian dari kehidupan kita yang tidak bisa dihindari. Namun yang paling penting bukan sekedar menjadi pengguna aktif teman-teman, tetapi menjadi pengguna yang beretika. Mari kita jadikan media sosial sebagai sarana membangun masa depan, bukan merusaknya. Ingat teman-teman, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Akhir kata, semoga apa yang saya sampaikan hari ini dapat bermanfaat dan menjadi pengingat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman dan guru-guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.